Pembagian warisan akhirnya diumumkan, tetapi angka-angka dalam akta itu terasa dingin dan salah. Anak termuda kini memegang kunci yang seharusnya menjadi milik yang sulung. Ia mulai mencari, hanya untuk menemukan bahwa kematian ayah terlalu rapi. Di balik kesedihan, adakah perjanjian gelap yang kini harus dibayar dengan nyawa? Sebelum lanjut jangan lupa absen dulu ya. Kali ini aku pengen tahu kalian nontonnya dari kota mana aja nih? Tulis di kolom komentar, siapa tahu ada yang satu kota. Atau malah ketemu teman baru dari berbagai daerah di Indonesia bahkan luar negeri. Dan seperti biasa, kalau kalian suka dengan konten di channel ini, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan kalian. Tinggalkan komentar juga ya, biar aku tahu pendapat kalian dan bisa bikin konten yang lebih seru lagi ke depannya. Tentunya subscribe juga, karena sangat penting agar channel ini bisa terus berkembang, dan menghadirkan konten-konten yang makin bermanfaat serta menghibur buat kalian semua. Bukan aroma dupa atau tanah basah yang paling lekat dalam ingatanku tentang hari itu. Yang paling menusuk adalah kombinasi dingin dari disinfektan rumah sakit dan wangi manis bunga sedap malam yang berlebihan, aroma wajib di setiap upacara kematian orang kaya. Kami berada di ruang VVIP yang disewa khusus untuk persemayaman sementara ayah. Kematian seharusnya membawa damai, tetapi di ruangan yang penuh dengan karangan bunga mahal dan wajah-wajah pura-pura berduka ini, yang kurasakan hanyalah ketegangan yang menyesakan. Aku berdiri kaku di samping peti mati mahoni ukiran Italia. Mataku tidak fokus pada wajah ayah yang kini terlihat damai, terlalu damai pikirku, melainkan pada pantulan diriku di permukaan peti yang mengilat. Di sana aku melihat sosok seorang wanita muda berusia 25 tahun, si bungsu dari 3 bersaudara, yang seharusnya hancur karena kehilangan figur terkuat dalam hidupnya. Tapi aku tidak hancur, aku hanya waspada. Kematian ayah datang terlalu cepat, terlalu misterius. Seperti sebuah babak yang sengaja dipotong dalam sebuah novel. Aku tahu di balik keheningan ini, di balik kesedihan yang dipajang, ada sesuatu yang busuk dan tidak selesai. Perpisahan ini sama sekali tidak tenang. Ini adalah awal dari sebuah perang dingin yang didalangi oleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Jantungku berdebar bukan karena duka, melainkan karena naluri bertahan hidup yang baru saja terbangun. Aku tidak sedang berduka. Aku hanya sedang mengobservasi. Tugas pertamaku sebagai anak yang ditinggalkan, ironisnya adalah menjadi mata-mata dalam keluargaku sendiri. Kerumunan pelayat hilir mudik, membisikkan bela sungkawa, tapi aku hanya tertarik pada 2 wajah, Rendra dan Tania kakak-kakakku. Rendra si sulung yang usianya sekitar 35 tahun, adalah replika ayah dalam versi yang lebih kasar dan ambisius. Dia berdiri jauh sedikit dariku, tangannya terlipat di depan dada. Rendra selalu menjadi favorit ayah dalam hal bisnis, calon pewaris sejati. Namun ekspresinya saat ini terlalu terkontrol. Dia menyambut para kolega ayah dengan senyum tipis yang terasa palsu, seperti topeng porselen yang bisa pecah kapan saja. Matanya yang seharusnya merah karena menangis, terlihat terlalu kering, terlalu tajam. Itu bukan mata orang yang baru kehilangan ayahnya, itu adalah mata seorang jenderal yang sedang menghitung jarahan perang. Aku menangkap sedikit kilatan kepuasan di sudut bibirnya setiap kali seseorang menyebut betapa besarnya kekayaan yang ditinggalkan. Sikapnya itu membuatku mual. Lalu ada Tania si tengah, usianya sekitar 30 tahun. Ia lebih halus dan pandai bersandiwara. Tubuhnya terbalut gaun hitam desainer yang mewah, dan dia tidak berhenti menangis. Tangisannya terdengar tulus, histeris, seolah dia adalah anak yang paling terpukul. Tapi saat aku mendekat, saat dia memelukku sejenak, aku merasakan ada yang aneh. Pelukannya terasa dingin, dan saat dia menarik wajahnya dari bahuku, matanya yang sembab sempat bertatapan denganku. Dalam sepersekian detik itu di antara sisa-sisa air mata, aku melihat kekejaman yang tersembunyi. Tania adalah ahli manipulasi. Di depan umum dia adalah kakak yang rapuh. Di balik layar dia adalah pemain catur yang licik. Aku tahu pertempuran sesungguhnya bukan melawan kesedihan, melainkan melawan rencana-rencana yang sedang mereka susun. Ayah kami Hartono Wijaya bukan hanya seorang ayah, dia adalah sebuah institusi. Dia membangun kerajaan properti dari nol, dengan tangan baja dan pikiran yang tajam seperti silet. Dia adalah tipe pria yang bisa membuat lawan bisnisnya gemetar hanya dengan satu pandangan. Keras kepala adalah nama tengahnya. Dia tidak pernah membiarkan siapapun mendikte hidupnya atau perusahaannya,
Wijaya Group. Kekayaan yang dimilikinya sering disebut sulit dihitung oleh majalah-majalah bisnis. Sebuah frasa puitis untuk menyebut, sangat banyak. Tanah, gedung pencakar langit, saham di luar negeri, koleksi seni langka, semuanya kini menjadi benda tanpa pemilik. Ayah selalu duduk di singgasana itu, di puncak piramida keluarganya dan perusahaannya, mengendalikan segalanya. Kehadirannya begitu dominan, hingga kami ketiga anaknya selalu merasa seperti planet-planet kecil yang mengorbit matahari yang panas. Sekarang tiba-tiba matahari itu padam, singgasana itu kosong. Dan seperti hukum alam, kekosongan itu akan menarik tiga serigala untuk saling berebut. Kami anak-anaknya mungkin terlihat seperti keluarga elit yang beradab, tetapi di momen kematian ini, kami hanyalah predator yang mengendus bau kekuasaan dan harta. Kekosongan tahta ayah bukan sekadar kehilangan, melainkan sebuah undangan terbuka bagi ambisi, keserakahan, dan segala dosa yang selama ini tersembunyi di bawah karpet kemewahan. Aku tahu labelku di mata publik, Safira si bungsu yang paling dimanja. Sejak kecil aku memang mendapatkan perlakuan istimewa dari ayah. Aku adalah si kecil yang paling sering diajak makan siang pribadi, yang permintaannya selalu dituruti, yang tidak pernah dipaksa bekerja di kantor seperti Rendra dan Tania. Ayah selalu berkata, "Kamu bebas sayang. Nikmati hidupmu, dan bagianmu sudah disiapkan." Kata-kata manis itu yang memberiku kenyamanan selama bertahun-tahun, kini terasa seperti beban yang menghimpit. Karena bagi Rendra dan Tania, status anak kesayangan itu diterjemahkan menjadi satu hal, bahaya yang berjalan. Mereka melihat kemanjaanku bukan sebagai tanda cinta, tapi sebagai senjata rahasia yang mungkin diberikan ayah padaku, senjata yang bisa menghancurkan harapan mereka untuk menguasai warisan seutuhnya. Mereka selalu meremehkanku. Tania sering menyindirku tentang studi seniku yang dianggapnya tidak berguna. Rendra selalu menganggapku sebagai anak kecil yang tidak tahu apa-apa tentang manajemen. Dia terlalu lembut, kata mereka, ayah pasti akan memberikan bagian terbesar pada kami yang sudah berjuang. Namun di balik keremehan itu, aku bisa merasakan ketakutan mereka. Ketakutan bahwa di detik-detik terakhir hidupnya, ayah akan membuat keputusan emosional, keputusan yang didasarkan pada cinta buta, dan membalikan semua kerja keras dan rencana licik mereka. Mereka tahu bahwa di antara kami bertiga, aku adalah satu-satunya yang tidak pernah menginginkan perusahaan, dan justru itulah yang membuatku ancaman terbesar, karena aku adalah hati ayah, bukan kepalanya. Dan hati seringkali mengalahkan logika dalam sebuah wasiat. Kami duduk bersebelahan di sofa kulit mahal di ruang tamu utama, menunggu selesainya upacara 7 hari. Rendra hanya perlu melirikku sekilas, dan itu sudah cukup. Pandangannya saat itu bukan lagi tentang duka, atau bahkan pura-pura sedih. Itu adalah tatapan yang dingin, tajam, dan murni matematis. Matanya seolah-olah memiliki kalkulator tersembunyi. Aku tahu apa yang sedang terjadi di kepala Rendra. Dia sedang mengambil total nilai aset ayah, miliar demi miliar, gedung demi gedung, dan membaginya. Kemudian, dia mengambil angka itu dan memproyeksikannya pada diriku. Setiap gerakanku, setiap pakaian yang kupakai, setiap kata yang kuucapkan, semuanya dihitung sebagai potensi persentase yang hilang dari bagiannya. Jika dia mendapatkan 40%, dan aku mendapatkan 10%, itu masih bisa dia terima. Tapi bagaimana jika ayah memberiku 30%? Atau bahkan dalam skenario terburuk yang dia bayangkan, bagian yang sama? Aku bisa hampir mendengar suara jarinya mengetik di keyboard imajiner di otaknya, total aset bagian Safira dan kerugian Rendra. Di balik tatapan kosong itu, ada sebuah mesin keserakahan yang bekerja keras. Dia tidak sedang melihat adiknya, dia sedang melihat seorang pesaing yang harus disingkirkan dari pembagian dividen. Kalkulasi itu begitu kentara sehingga aku merasakan kulitku merinding. Di rumah ini cinta kasih keluarga telah lama digantikan oleh akuntansi, dan aku kini menjadi variabel yang harus dieliminasi dari persamaan harta warisan. Tepat seminggu setelah ayah dimakamkan, suasana di ruang tamu utama kembali terasa seperti arena gladiator. Hari itu, hukum, keserakahan, dan takdir akan bertemu dalam bentuk selembar kertas bertanda tangan. Bapak Haryo, pengacara keluarga kami yang sudah beruban, tiba dengan langkah pelan dan membawa map kulit tebal berwarna coklat yang tampak berat, berat oleh sejarah dan yang lebih penting, berat oleh angka-angka kekayaan. Kami semua duduk di ruangan yang sama seperti saat Rendra menatapku dengan tatapan matematisnya.
Aku duduk diapit oleh kekejaman Rendra di sebelah kiri, dan sandiwara tangis Tania di sebelah kanan. Rendra duduk tegak, bahkan terlalu tegak seperti patung marmer yang siap menerima mahkota. Dia mengenakan jas custom made termahal, seolah-olah dia sudah mempersiapkan diri untuk diangkat sebagai CEO baru, lengkap dengan briefcase kulit yang diletakkan di samping kakinya, berisi dokumen-dokumen yang menurutku adalah rencana pengambil alihan perusahaanku. Tania kali ini berusaha terlihat anggun dan spiritual. Dia memegang erat tas tangan mewahnya yang kecil, matanya sesekali terpejam seolah berdoa. Namun ujung jarinya yang putih dan menekan tas itu terlalu kuat menunjukkan betapa tegangnya dia. Dia juga sering melirikku dengan cepat, berusaha menilai apakah aku akan melakukan perlawanan atau hanya menangis dan menerima apapun yang diberikan. Aku menyilangkan kakiku, berusaha terlihat santai dan tidak peduli. Itu hanya topeng, tentu saja. Di balik ketenangan pura-puraku, jantungku berdetak secepat drum yang dipukul saat pengumuman penting. Aku menatap map coklat itu dengan campuran cemas dan rasa ingin tahu yang dingin. Aku tahu wasiat ini akan memecah kami, tapi aku belum tahu seberapa besar pecahan itu akan melukai. Aku merasa seolah kami bukan lagi 3 bersaudara, melainkan 3 pemburu harta yang siap saling bunuh di hadapan Bapak Haryo, yang hanya bertindak sebagai juru bicara hantu ayah. Saat Bapak Haryo meraih map itu, tangannya yang sudah agak keriput terlihat sedikit gemetar. Ini bukan karena dia takut padaku atau saudara-saudaraku, melainkan karena dia tahu kekuatan yang terkandung dalam kertas-kertas ini, kekuatan untuk mengubah takdir, memicu kebencian, bahkan mungkin memicu kejahatan. Gerakannya membuka map itu sangat lambat, penuh pertimbangan, seolah dia adalah seorang sutradara yang menyiapkan klimaks film. Suara selotip yang dilepas dari amplop wasiat yang tersegel kedap udara terdengar nyaring dan memekakan di telinga kami yang tegang. Rendra langsung menegakkan punggungnya, sorot matanya berubah menjadi fokus laser. Tania menahan napasnya, dadanya tidak bergerak. Ruangan itu benar-benar hening, bahkan napas kami pun tertahan. Bapak Haryo mengeluarkan beberapa lembar kertas berkop perusahaan ayah. Dia meletakkan kacamatanya, mengambil napas dalam-dalam, dan mulai membaca. Suaranya pelan dan formal, merangkai kata-kata hukum yang bertele-tele tentang kekayaan yang diperoleh secara sah dan niat terakhir almarhum Hartono Wijaya. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti palu yang diketuk, mengumumkan bahwa hidup kami yang lama telah berakhir dan babak baru yang penuh intrik akan dimulai. Aku berusaha mencerna setiap kata, tidak ingin melewatkan detail sekecil apapun, karena aku tahu iblis selalu ada dalam detail. Wasiat ini adalah cerminan terakhir pikiran ayah, dan aku harus mencari tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan sebelum kematiannya yang misterius. Di meja marmer besar di depan kami, Bapak Haryo mulai membacakan detail pembagian harta. Reaksi kami bertiga, meskipun berbeda, sama-sama menunjukkan betapa kami telah terasuki oleh keserakahan. Rendra benar-benar seperti tiang, tubuhnya kaku dan matanya tidak berkedip. Dia seperti patung dewa Yunani yang menunggu ramalan. Dia siap menerima takdirnya sebagai raja. Sementara itu Tania tidak hanya memegang erat tas tangannya. Dia menggosok-gosokkan ujung tas itu dengan jari-jarinya yang sudah memutih, sebuah gestur kecil kegugupan yang dia coba sembunyikan di balik topeng kesedihan. Dan aku adalah penonton terbaik di antara kami bertiga. Aku bersandar pada sandaran sofa, sengaja menyilangkan kakiku dengan anggun, dan sesekali membuang pandangan keluar jendela yang menampilkan pemandangan taman terawat. Seolah-olah wasiat ayah yang bernilai triliunan rupiah itu hanyalah dokumen rutin yang membosankan. Ini adalah pertunjukan sandiwara terakhirku. Tapi di balik ketenangan palsu itu, jantungku benar-benar berpacu kencang. Aku bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungku, dan tangan kananku yang bertumpu di paha terus meremas-remas kain dress yang kukenakan. Kebisingan dalam kepalaku adalah yang paling mematikan. Berapa yang ayah berikan? Apakah ayah benar-benar percaya pada Rendra? Apakah dia memberi Tania yang paling licik itu sebuah jebakan? Aku menunggu dengan napas tertahan, siap mental untuk hasil terburuk, namun berharap untuk sebuah kejutan yang akan mengungkap teka-teki kematiannya. Aku siap menerima persentase kecil, asalkan di baliknya terdapat petunjuk yang akan menguak dosa tersembunyi mereka. Berdasarkan surat wasiat terakhir yang ditandatangani almarhum Hartono Wijaya pada tanggal 12 Juni tahun ini, pembagian aset dan kekayaan dilakukan kepada ketiga anak kandung, dengan porsi yang telah dipertimbangkan masak-masak.
Kata-kata Bapak Haryo menggantung di udara. Dan di sana dia mengucapkan kata kunci yang menghancurkan semua asumsi kami, tidak setara. Keheningan yang mematikan itu bukanlah keheningan karena hormat, melainkan keheningan sebelum badai. Rendra mencondongkan tubuhnya ke depan, seolah-olah dia takut kata-kata penting itu akan terlepas darinya. Tania menarik napas panjang, siap untuk menghembuskan jeritan kemenangan atau ratapan kekecewaan. Pikiranku langsung bekerja. Tidak setara, itu berarti ada yang mendapatkan bagian terbesar, dan ada yang mendapatkan remah-remah. Logika bisnis mengatakan Rendra lah yang harus mendapatkan singgasana itu, karena dia sudah menjadi wakil direktur selama 5 tahun. Logika emosional mengatakan aku, si bungsu yang dikasihi, mungkin mendapatkan perlakuan khusus. Namun hati nuraniku berbisik, ayah terlalu cerdas untuk mengikuti logika biasa. Pembagian yang tidak setara ini pasti memiliki maksud tertentu. Ayah pasti telah melihat sesuatu, mencium sesuatu, dan wasiat ini adalah pesan terakhirnya yang terenkripsi. Aku tahu ayah telah menyusun wasiat ini seperti sebuah teka-teki, dan kunci untuk memecahkannya adalah persentase pembagiannya. Siapa yang mendapatkan apa, dan mengapa itu akan menjadi penentu siapa di antara kami yang bersalah. Tangan Bapak Haryo menunjuk ke Tania terlebih dahulu. Kepada putriku Tania, warisan berupa kepemilikan saham di PT Arta Jaya sebesar 20% dari total saham perusahaan. Tania langsung bernapas lega. Angka 20%, meskipun tidak besar, tapi cukup untuk memberikannya kehidupan mewah tanpa perlu bekerja keras seumur hidupnya. Wajahnya bersinar dan ia memberikan senyum tipis, kemenangan kecil yang terlihat jelas. Ia tampaknya terlihat sangat puas. 20% adalah jumlah yang wajar baginya, cukup untuk diam dan tidak menuntut. Kemudian Bapak Haryo beralih ke Rendra. Kepada putraku Rendra, warisan berupa aset real estate di kawasan elit Jakarta Pusat, dan kepemilikan saham di Wijaya Group sebesar 30%. Rendra tidak bisa menahan dirinya. Dia nyaris tersenyum lebar, tetapi berhasil menahannya. 30% ditambah real estate mewah di pusat kota. Ini adalah jumlah yang besar, tetapi bukankah dia seharusnya mendapatkan lebih? Dia telah bekerja sekeras budak di perusahaan ayah. Dia adalah pewaris utama. Aku melihat sedikit kerutan di dahinya, sedikit rasa tidak puas di balik dominasinya. Dia pasti mengharapkan setidaknya 50%. Di ruangan itu, kami sudah memiliki total 50% yang terbagi antara dua kakakku. Sisa 50% lainnya masih tersisa, dan Bapak Haryo belum menyebut namaku. Rendra dan Tania saling pandang, dan aku menangkap bisikan mata mereka yang sama, lalu Safira mungkin sisa sedikit saja, atau hanya beberapa perhiasan, karena dia anak manja. Mereka menganggap 50% sisanya akan dibagi rata, atau lebih mungkin akan dilebur ke dalam porsi Rendra. Mereka sudah menghitung dan menyimpulkan bahwa persentase mayoritas sudah ada di tangan mereka 50%, antara Rendra 30% dan Tania 20%. Mereka sudah menang. Dan aku menunggu untuk melihat persentase kecil yang akan diberikan ayah padaku, persentase yang akan menjadi harga diri dan martabatku di mata mereka. Aku mempersiapkan diri untuk menerima remah-remah itu, tetapi pada saat yang sama, aku merasakan firasat aneh. Ayah tidak mungkin membiarkan putranya yang ambisius itu mendapatkan kendali tanpa syarat. Firasatku berteriak permainan belum selesai. Aku memperhatikan Rendra dan Tania. Mereka sudah mengklaim kemenangan dalam hati mereka. Wajah Rendra yang tegang mulai mengendur menjadi ekspresi puas yang samar. Tania mengangguk kecil seolah berkata pada dirinya sendiri, "Ya, ini sudah sesuai rencana." Mereka berdua pasti berasumsi bahwa sisa 50% itu akan dibagi-bagi lagi menjadi persentase kecil untuk amal, staf lama, dan jika beruntung porsi kecil dan tidak berarti untukku, si anak manja yang tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Itu adalah kalkulasi yang logis dalam kacamata mereka yang serakah. Namun aku tahu ayahku. Ayah adalah maestro plot twist. Dia suka menunggu sampai semua orang merasa nyaman, barulah dia menjatuhkan bom. Aku membiarkan mereka menikmati ilusi kemenangan mereka selama beberapa detik lagi. Aku membiarkan keheningan itu melayang, membiarkan harapan palsu mereka mengakar. Aku merasakan Bapak Haryo menarik napas lagi, sebuah indikasi bahwa pengumuman yang paling penting akan segera disampaikan. Tepat sebelum ia melanjutkan, aku melirik ke arah potret ayah yang tergantung di dinding.
Tatapan ayah dalam foto itu, meskipun hanya gambar, terasa seolah dia sedang menyeringai. Seolah dia sedang berkata, "Tonton ini Safira. Ayah sudah menyiapkan panggung untukmu." Firasatku semakin kuat, 50% sisanya bukan untuk dibagi-bagi melainkan untuk satu orang. Dan aku harus siap menerima apapun konsekuensinya, termasuk kemarahan yang akan meledak dari kedua kakakku. Bapak Haryo mengatur tenggorokannya dan suaranya terdengar lebih lantang, lebih tegas dari sebelumnya. Dia tidak lagi berbisik formal, dia sekarang mengumumkan sebuah dekret. Dan untuk bagian penutup, semua sisa aset perusahaan, termasuk dana tunai di berbagai bank internasional, semua aset properti yang tidak disebutkan di atas, hak atas paten-paten kunci perusahaan, dan yang paling utama, kepemilikan saham mayoritas di Wijaya Group. Jantungku berdebar semakin kencang hingga aku takut detaknya terdengar oleh Rendra. Rendra dan Tania mulai terlihat cemas. Ekspresi puas Rendra menghilang, digantikan oleh kerutan bingung. Diberikan kepada putriku Safira, dalam porsi tunggal sebesar 50%. Angka 50% menggema di ruangan sunyi itu seolah-olah dilemparkan dari speaker besar. Itu adalah setengah dari kekaisaran ayah. Aku kini memiliki bagian yang sama dengan total bagian Rendra dan Tania jika digabungkan, 30% ditambah 20%. Dan yang paling penting kata kunci yang membuatku gemetar, kepemilikan mayoritas saham. Itu berarti secara hukum aku memegang kendali penuh atas perusahaan ayah. Aku bisa memveto keputusan mereka, bahkan mungkin memecat mereka jika aku mau. Ayah benar-benar menyerahkan tahta itu kepadaku, si bungsu yang katanya tidak tahu apa-apa. Reaksi mereka datang secepat kilat, dan itu adalah reaksi yang sudah kuduga. Bukan kesedihan, bukan kejutan, tapi kemarahan yang membara karena keserakahan yang terhalang. Rendra benar-benar meledak. Dia melompat dari kursinya membuat kursinya terbalik ke belakang dengan bunyi keras. Dia membanting tangannya ke meja marmer dengan kekuatan yang membuat vas bunga kristal di dekatnya bergetar. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Ini gila, ayah pasti sudah pikun saat membuat wasiat ini. Dia menoleh ke arah Bapak Haryo, matanya menyala-nyala. Kamu dengar Haryo, Safira itu siapa? Dia hanya anak manja, dia baru lulus. Dia hanya tahu cara menghabiskan uang, bukan menghasilkan. Dia bahkan tidak tahu bedanya laba kotor dan laba bersih. Bagaimana mungkin dia mendapatkan kepemilikan mayoritas? Dia menudingku dengan jari telunjuknya yang besar mengarah tepat ke wajahku, gemetar karena amarah yang tak terkendali. Ini curang, pasti ada pengaruh tidak wajar. Safira, kamu pasti memanipulasi ayah di akhir hayatnya. Kata-kata Rendra menembus telingaku, tetapi entah mengapa itu tidak menyakitiku. Sebaliknya itu memberiku kekuatan. Amarahnya adalah pengakuan. Itu menunjukkan betapa dia hanya peduli pada uang dan kekuasaan, bukan pada ayah. Aku tetap duduk diam, membiarkan letusan emosionalnya menunjukkan kebusukan di hatinya. Aku tahu ayah tidak pikun, ayah tahu persis apa yang dia lakukan. Sementara Rendra berteriak-teriak dan melampiaskan amarahnya seperti anak kecil yang kehilangan mainan, Tania menunjukkan reaksi yang jauh lebih menakutkan. Dia tidak berteriak, dia hanya terdiam. Dia mengambil napas dalam-dalam, mengendalikan dirinya dengan kekuatan yang mengerikan. Air mata buaya yang tadi membasahi pipinya seolah mengering seketika. Tania pun menatapku, dan kali ini tidak ada lagi kepura-puraan, tidak ada lagi kehangatan palsu seorang kakak. Matanya yang biasanya cerah kini gelap, mengirimkan kilatan kebencian yang dingin. Itu adalah pandangan seorang musuh bebuyutan, pandangan seseorang yang merasa telah dikhianati dan dirampok di siang bolong. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya berbicara lebih keras daripada semua teriakan Rendra. Matanya seakan berkata, kamu akan membayar mahal untuk ini Safira. Aku merasakan hawa dingin merayap di punggungku. Kemarahan Rendra itu seperti api yang cepat padam, tetapi kebencian Tania adalah bara api yang tersembunyi, siap membakar perlahan. Momen itu adalah titik balik. Di detik itu aku tidak lagi hanya seorang anak yang berduka. Aku adalah pemilik mayoritas yang tidak diinginkan. Dan aku baru saja menandatangani surat tantangan kepada dua orang yang paling kejam dan licik di dunia, kedua kakakku sendiri. Permainan yang sesungguhnya, permainan yang penuh intrik telah dimulai. Ini bukan lagi tentang warisan, ini tentang perebutan kendali dan kekuasaan di antara kami.
Aku membiarkan Rendra terus berargumen dengan Bapak Haryo tentang legalitas wasiat, dan aku membiarkan tatapan membunuh Tania menembusku. Tetapi pikiranku sudah melayang jauh, kembali ke sosok ayah. Seorang konglomerat yang cerdas, keras, dan penuh perhitungan, ayah tidak akan pernah memberikan kepemimpinan perusahaan kepada putrinya yang paling manja, kecuali dia punya alasan yang sangat kuat. Ayah tahu aku tidak memiliki naluri bisnis seperti Rendra, atau kelihayan diplomasi seperti Tania. Dia pasti tahu bahwa dengan memberikan 50% dan kepemilikan mayoritas kepadaku, dia tidak memberiku mahkota, tetapi sebuah target di punggung. Dia tahu ini akan memicu kemarahan Rendra dan kebencian Tania. Jadi mengapa? Hanya ada satu jawaban yang masuk akal. Ayah tidak sedang memberiku hadiah. Dia sedang memberiku sebuah misi. Selama beberapa bulan sebelum sakitnya, ayah semakin tertutup, sering terlihat cemas, dan sering melakukan rapat rahasia dengan beberapa manajer terpercaya. Dia pasti sudah mencium adanya tikus di lumbung. Dia pasti sudah mencurigai Rendra dan Tania. 50% warisan ini adalah perisai dan sekaligus kunci. Itu adalah jaminan bahwa aku memiliki kekuatan hukum untuk masuk dan menyelidiki. Itu adalah permohonan terakhirnya, sebuah pesan rahasia yang tersemat dalam dokumen legal yang kaku. Safira, mereka melakukan sesuatu yang buruk. Ayah tidak bisa menyelesaikannya. Sekarang kamu yang harus mencari tahu. Keyakinan ini terasa seperti beban berat, tetapi juga seperti api yang membakar tekadku. Aku tidak akan hanya menjadi pewaris. Aku akan menjadi penyidik, memecahkan teka-teki kematian ayah, yang aku duga kuat bukanlah kematian alami. Malam itu setelah pertunjukan kemarahan Rendra dan keheningan mengerikan Tania berakhir, aku kembali ke rumah utama keluarga yang kini secara resmi menjadi milikku. Tapi aku tidak merasa bahagia. Rasa kepemilikan itu terasa dingin, seperti memegang kunci ke sebuah makam yang luas. Aku tidak bisa tidur. Bagaimana mungkin aku bisa memejamkan mata? Sementara di dalam benakku, tuduhan pembunuhan berencana terhadap kedua kakakku sendiri terus berputar. Aku tahu ayah pasti meninggalkan petunjuk. Seorang pria dengan kecerdasan dan paranoia tingkat tinggi seperti ayah, yang mencurigai orang-orang terdekatnya, pasti sudah mengambil langkah pencegahan. Dia tidak mungkin hanya bergantung pada wasiat sebagai perisai. Aku bangkit dari ranjang, mengenakan robe sutraku, dan berjalan pelan menuruni tangga menuju sayap rumah yang paling ayah jaga, ruang kerjanya. Ruang kerja ayah adalah bentengnya. Sebuah ruangan yang sangat ayah cintai, dipenuhi buku-buku tua, peta-peta rencana pembangunan yang rumit, dan bau kertas lama yang khas. Aku menyalakan lampu meja yang redup. Cahaya kekuningan menerangi ruangan yang terasa begitu sunyi, begitu sepi seolah ayah baru saja keluar sebentar dan akan kembali. Aku mengamati setiap sudut. Semua tampak rapi persis seperti yang ditinggalkan ayah, seolah tidak ada satupun orang yang berani menyentuhnya setelah kepergiannya. Rendra dan Tania terlalu sibuk menghitung saham untuk repot-repot mencari di sini, dan mereka pasti berasumsi bahwa ayah tidak akan meninggalkan apapun selain dokumen bisnis resmi. Itu adalah kesalahan besar mereka. Ayah selalu menyembunyikan hal-hal paling pribadi di tempat yang paling jelas. Aku mulai memeriksa meja kerja, membuka laci-laci yang terkunci. Aku ingat kata sandi laci teratas sejak aku kecil, tanggal ulang tahun kucing kesayangan ayah. Di sana hanya ada pena, kertas berkop, dan beberapa kwitansi lama. Semuanya normal bahkan terlalu normal. Aku lalu beralih ke rak buku, sebuah lemari kayu jati besar yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Ini adalah tempat persembunyian klasik. Ayah adalah penggemar berat novel detektif. Aku mulai menyentuh punggung-punggung buku, meraba tekstur kulitnya, mencari tombol tersembunyi atau mekanisme rahasia. Namun tidak ada. Tapi kemudian pandanganku jatuh pada barisan buku-buku tebal tentang sejarah ekonomi Tiongkok. Aku ingat ayah tidak pernah benar-benar membaca buku-buku ini, itu hanya dekorasi. Aku meraih salah satu buku yang paling tebal, dan saat aku menariknya keluar, aku menyadari ada ruang kosong yang sedikit lebih lebar dari biasanya di belakangnya. Aku memasukkan tanganku ke dalam celah itu, dan jemariku menyentuh permukaan lunak yang tertutup kulit. Lalu aku menariknya keluar. Itu adalah sebuah buku catatan bersampul kulit hitam lusuh, bukan buku harian biasa yang ayah gunakan untuk meeting. Itu adalah jurnal pribadinya yang tidak pernah dia biarkan siapapun melihatnya. Jantungku berdebar kencang lagi. Ini bukan hanya jurnal biasa.
Ini adalah suara ayah yang sebenarnya, yang tersembunyi dari dunia. Aku membawanya kembali ke meja, membuka lampu meja lebih terang, dan mulai membaca. Setiap baris terasa seperti bisikan dari makam. Aku tahu buku ini akan menjadi jembatan antara aku dan jawaban yang kucari. Aku membuka halaman demi halaman. Tulisan tangan ayah yang khas, tegas, tetapi sedikit gemetar di beberapa bagian, mengisi halaman-halaman itu. Jurnal itu bukan hanya catatan harian. Itu adalah kronik kecemasan seorang pria yang mulai merasa dikepung. Awalnya entry-entry itu tentang pekerjaan. Ayah mulai mencatat adanya penyimpangan dalam laporan keuangan perusahaan. Proyek di Surabaya melebihi anggaran 20% tanpa alasan yang jelas, tulisnya. Lalu, laporan triwulan tidak masuk akal. Angka-angka ini dimanipulasi. Kecurigaannya tidak mengarah pada karyawan biasa. Ayah menulis dengan jelas, dengan huruf kapital yang tebal, tentang pengkhianatan di lingkaran dalam. Dan kemudian dia menyebut nama-nama itu, Rendra dan Tania. Aku memanggil Rendra dan menanyakan tentang defisit itu. Dia terlihat gugup dan terlalu banyak alasan. Aku yakin dia menyembunyikan sesuatu. Dia terlalu berambisi, terlalu cepat ingin menggantikanku. Sedangkan Tania meminta transfer dana besar, untuk alasan pemasaran yang tidak penting. Dia sangat pandai beralasan. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan seorang aktris, bukan putriku sendiri. Dia mengira aku buta. Aku tidak buta, aku hanya menunggu. Aku membaca dengan napas tercekat. Ayah bukan hanya mencurigai penggelapan dana, dia mencurigai anak-anaknya sendiri merusak perusahaannya. Semua kecurigaan yang selama ini kuharap salah, kini dikonfirmasi langsung oleh tangan ayah. Jurnal ini adalah kesaksiannya, sebuah dokumen yang lebih kuat dari surat wasiat manapun. Ini adalah bukti bahwa perpecahan dalam keluarga kami bukan hanya soal harta, tetapi soal integritas dan moralitas yang sudah lama hilang. Semakin jauh aku membaca, semakin jelas pola kejahatan itu terungkap. Ayah menggambarkan bagaimana Rendra, dengan sifatnya yang gegabah dan ingin cepat kaya, mulai mengambil risiko investasi yang tidak disetujui, menggunakan dana perusahaan untuk proyek-proyek sampingan pribadinya. Dia seperti seorang pemain judi yang menggunakan uang kasino. Ayah menulis, Rendra sedang menghancurkan fondasi yang kubangun, sedikit demi ego dan kekayaan instannya. Tania di sisi lain tampak lebih halus, dia tidak langsung merampok. Dia menggunakan posisinya untuk menciptakan saluran-saluran pengeluaran palsu, kontrak-kontrak fiktif, dan transaksi yang sangat rumit sehingga sulit dilacak. Tania seperti racun yang perlahan, dia sangat cerdas. Aku yakin dia yang merencanakan skema ini, dan Rendra hanya alatnya yang berisik, tulis ayah. Aku membayangkan ayah seorang pria tua yang kuat, duduk sendirian di ruangan ini, menyadari bahwa kedua anak tertuanya sedang bersekongkol untuk merampok hasil kerja kerasnya seumur hidup. Betapa hancurnya hati ayah. Semua ini terjadi saat dia mulai merasa kesehatannya menurun. Dan itu membawa pada entry yang paling mengerikan. Aku mulai membalik halaman, dan pandanganku terhenti pada tanggal yang sangat dekat dengan masa ayah mulai dirawat di rumah sakit. Entry itu tertanggal sekitar 2 bulan sebelum ayah tiba-tiba pingsan, dan dilarikan ke rumah sakit dengan diagnosis penyakit langka. Aku membacanya perlahan, setiap kata terasa seperti es yang menyentuh kulitku. Aku memanggil Dr. Wibowo hari ini. Aku merasa tidak enak badan, lemas, dan kepalaku sering pusing. Gejala ini datang dan pergi, sangat aneh. Wibowo bilang padaku, hasil tes darahku menunjukkan zat yang tidak biasa. Bukan obat-obatan umum. Dia tidak bisa mengidentifikasinya, tapi dia tidak menyukainya. Dia menyarankan tes lanjutan yang lebih mendalam, tapi aku tahu aku harus berhati-hati. Aku tidak bisa mempercayai siapapun lagi. Ayah kemudian menulis dalam huruf kapital yang goyah. Racun dosis rendah, aku takut. Apakah mereka tidak hanya menginginkan uangku, tetapi juga nyawaku? Aku menjatuhkan jurnal itu di atas meja. Bunyinya seperti suara tembakan di keheningan malam. Tanganku gemetar hebat, racun dosis rendah. Kematian mendadak yang menyerupai penyakit langka. Aku memejamkan mata mencoba menolak logika, yang tiba-tiba terasa begitu nyata dan mengerikan. Rendra menggelapkan uang, Tania memanipulasi, dan sekarang pembunuhan. Ini bukan lagi tentang warisan.
Ini adalah tentang kejahatan sempurna yang dilakukan oleh anak-anak kandungnya sendiri. Dan 50% warisan yang diberikan ayah padaku, kepemilikan mayoritas itu tiba-tiba terasa seperti perangkap yang dibuat untuk menarik perhatian si pembunuh. Aku harus mencari tahu siapa Dr. Wibowo ini. Dengan tangan masih gemetar, aku menutup jurnal ayah dan menyembunyikannya kembali. Aku tidak boleh panik. Panik hanya akan membuatku lengah dan membuat Rendra serta Tania semakin mudah mendominasi. Aku mengambil ponsel, mencari nama Dr. Wibowo di daftar kontak lama ayah. Butuh beberapa saat tetapi aku menemukannya, Dr. Wibowo ahli penyakit dalam. Aku segera menghubunginya, memperkenalkan diri sebagai Safira putri ayah, dan meminta pertemuan mendesak. Aku harus lebih berhati-hati. Jika Dr. Wibowo tahu aku adalah pewaris mayoritas, dia mungkin takut untuk berbicara. Aku menekankan bahwa ada beberapa masalah kesehatan ayah yang belum terselesaikan yang ingin aku pahami. Kami bertemu di sebuah restoran yang tenang jauh dari area rumah sakit utama. Dr. Wibowo adalah pria parubaya yang tenang, dengan sorot mata lelah tetapi cerdas. Dia segera mengenali wajahku. Setelah basa-basi singkat aku langsung ke intinya, menghindari menyebutkan wasiat atau kakak-kakakku. Dokter, ayah sempat mencatat di jurnalnya bahwa Anda menemukan sesuatu yang tidak biasa dalam tes darahnya, 2 bulan sebelum beliau dirawat. Sesuatu yang Anda sebut zat aneh. Ekspresi Dr. Wibowo langsung berubah. Raut wajahnya yang tadinya ramah menjadi serius dan sedikit cemas. Dia langsung melirik sekeliling. Nona Safira, saya tidak seharusnya membahas detail itu, karena Tuan Hartono meminta saya bungkam. Tapi karena beliau sudah tiada, dan demi ketenangan Anda saya akan jelaskan. Dia menjelaskan bahwa tes darah rutin ayah menunjukkan adanya penanda kimia yang sangat sulit dideteksi, yang tidak terkait dengan penyakit apapun yang dikenalnya. Zat itu tidak mematikan dalam dosis kecil, tetapi dalam waktu lama akan menyerang sistem imun dan saraf, meniru gejala dari acute autoimmune encephalitis, penyakit langka yang akhirnya didiagnosis sebagai penyebab kematiannya. Saya khawatir Nona Safira, bahwa hasil tes itu tidak wajar. Aku menahan napas. Itu bukan penyakit langka, dan itu adalah kamuflase. Meskipun aku sudah membaca kecurigaan ayah di jurnal, mendengar konfirmasi dari seorang profesional medis, seorang pihak ketiga yang netral, menghantamku jauh lebih keras. Aku merasa seperti ditinju tepat di ulu hati. Aku memegang erat cangkir kopi di tanganku, berusaha keras agar tanganku tidak gemetar di depan Dr. Wibowo. Penyakit langka itu adalah kedok. Kematian mendadak itu adalah akibat. Warisan yang timpang itu adalah solusi ayah untuk menunjukku sebagai penyelamat. Semua potongan puzzle itu kini menyatu dengan sempurna, membentuk gambaran yang menjijikan dan mengerikan, sebuah pembunuhan berencana yang dilakukan secara rapi. Rendra dan Tania, mereka tidak hanya menggelapkan uang. Mereka tidak hanya serakah, mereka adalah pembunuh. Mereka telah bekerja sama menciptakan skema yang sempurna. Rendra mengurus kejahatan finansial yang lebih mudah dideteksi, sementara Tania mengurus kejahatan terberat, kejahatan yang tidak akan pernah dicurigai oleh polisi manapun, mengubah kematian menjadi penyakit. Seluruh duniaku yang selama ini kupikir hanya sedikit retak karena perebutan warisan, kini hancur lebur. Tanah yang kupijak adalah kebohongan. Kakak-kakakku adalah monster yang tersenyum. Aku harus berterima kasih kepada ayah, yang pada akhir hidupnya, menggunakan sisa energinya untuk meninggalkan jejak ini, demi keadilan. Aku harus membalas budi dan menyelesaikan apa yang telah ayah mulai. Aku berterima kasih kepada Dr. Wibowo, dan segera meninggalkan restoran itu. Di dalam mobil aku membiarkan diriku menarik napas panjang dan berat. Rasa duka yang tertahan selama ini bercampur dengan tekad baja yang dingin. Aku tidak boleh menangis. Air mata hanyalah kelemahan yang akan dieksploitasi Rendra dan Tania. Ayah telah memberiku peran penting. 50% warisan itu bukanlah tiket untuk hidup mewah. Itu adalah dana operasional dan otoritas legal untuk melakukan penyelidikan. Dengan saham mayoritas aku memiliki akses penuh ke semua dokumen, catatan bank, laporan kesehatan, dan bahkan CCTV di kantor ayah. Aku bisa memanggil rapat dewan, aku bisa meminta audit independen, aku bisa mengambil alih manajemen dan mengendalikan semua arus informasi. Ayah telah memberiku baju zirah dan senjata. Tujuan mereka sederhana. Mereka ingin menguasai perusahaan, menutupi jejak penggelapan,
dan menikmati sisa kekayaan. Tujuan ayah memberiku warisan adalah untuk menghancurkan rencana jahat mereka dan memastikan keadilan. Aku menyadari bahwa jika aku menyerahkan ini ke polisi sekarang, mereka akan dengan mudah menutupinya, mengklaim ayah hanya sakit, dan menuduhku mencoba memfitnah demi warisan. Aku harus mendapatkan bukti fisik yang tidak terbantahkan, yang akan membuat mereka langsung terpojok. Bukti yang lebih keras daripada jurnal ayah dan kesaksian lisan Dr. Wibowo. Kantor Rendra dan Tania itu adalah sarang kejahatan. Tempat di mana mereka merencanakan penggelapan dan mungkin menyimpan sisa-sisa bukti keterlibatan mereka. Tapi memasuki wilayah mereka bukanlah hal yang mudah. Mereka pasti akan waspada, terutama setelah ayah memberikan bagian mayoritas padaku. Mereka pasti sudah memasang mata-mata. Aku harus menyusun strategi yang cerdas. Tania bekerja di lantai pemasaran, sementara Rendra di lantai eksekutif, tepat di sebelah bekas kantor ayah. Rendra adalah target pertama. Kejahatan finansial meninggalkan jejak digital dan kertas yang rumit. Aku harus menemukan dokumen yang mengaitkannya langsung dengan dana perusahaan yang hilang. Untuk Tania targetnya lebih halus, lebih berbahaya. Aku harus mencari petunjuk tentang racun, tentang zat aneh yang disebutkan ayah. Aku harus tahu dari mana dia mendapatkannya, atau bahkan mungkin botol atau sisa-sisa racun itu sendiri. Mengingat kecerdasan Tania, dia pasti menyembunyikannya di tempat yang paling tidak terduga. Mungkin di rumahnya sendiri, di antara kosmetik dan obat-obatan mewahnya. Tapi aku akan mulai dengan yang paling mudah diakses, kantor mereka. Aku memutuskan untuk menggunakan hak baruku sebagai pemilik mayoritas. Aku akan meminta audit mendadak dan menyelinap masuk saat mereka sibuk mempertahankan diri dari pertanyaan auditor. Rencana ini harus dilakukan dengan hati-hati, karena jika mereka mencium pergerakanku, nyawaku yang akan terancam. Aku kini sedang berhadapan dengan dua pembunuh, yang tidak akan ragu melenyapkan satu-satunya saksi dan pewaris yang tahu kebenaran. Keesokan paginya aku menelepon kantor pengacara independen yang sangat terkemuka, dan tidak terkait dengan Bapak Haryo. Aku menggunakan otoritas 50% sahamku untuk meminta audit forensik mendadak, terhadap semua transaksi Wijaya Group selama 2 tahun terakhir. Langkah ini sangat berani dan akan memicu reaksi keras. Seperti yang kuduga, saat tim audit tiba di kantor pusat terjadi kekacauan. Rendra dan Tania dipanggil ke ruang rapat utama, dikepung oleh pertanyaan-pertanyaan tajam dan permintaan dokumen yang tak terhitung jumlahnya. Mereka sangat sibuk mencoba menutupi jejak-jejak penggelapan mereka. Dan inilah saatnya, aku pura-pura berada di ruang rapat sebagai pengawas dan memanfaatkan kekacauan itu. Aku pamit sebentar mengatakan aku perlu mengambil dokumen penting di kantor ayah. Aku berjalan cepat menuju lantai eksekutif, detak jantungku memukul-mukul rusukku. Kantor Rendra tepat di sebelah. Pintu kacanya tertutup, tapi aku tahu dia tidak akan mengunci laci mejanya karena terlalu terburu-buru. Aku melirik ke lorong. Aku menarik napas dalam-dalam, memegang kenop pintu kantor Rendra, siap untuk melakukan pembobolan pertamaku sebagai pewaris dan penyidik utama kasus pembunuhan ini. Aku memutar kenop pintu kantor Rendra dengan sangat pelan, hati-hati agar tidak menimbulkan suara klik yang bisa didengar di tengah lorong yang sepi. Beruntung dia benar-benar tergesa-gesa meninggalkan kantornya untuk menghadapi tim audit. Pintu itu pun tidak terkunci. Aku menyelinap masuk menutup pintu di belakangku, dan mengunci kecil dari dalam, sebuah tindakan pencegahan yang mungkin konyol, tapi memberiku sedikit rasa aman. Kantor Rendra adalah cerminan dirinya, besar, macho, dan penuh dengan simbol kekuasaan yang berlebihan. Rak-rak piala golf, foto-foto mahal dengan para pejabat, dan meja kayu gelap yang sangat besar. Aku tidak punya waktu banyak. Aku langsung menuju laci mejanya. Aku ingat ayah selalu menyimpan catatan penting di laci paling bawah, tempat yang sering diabaikan. Laci pertama dan kedua hanya berisi alat tulis dan dokumen-dokumen rutin. Laci ketiga terkunci, tapi aku harus membuka laci ini. Aku meraba-raba bagian bawah laci di atasnya, mencari kunci cadangan yang sering disembunyikan oleh para eksekutif. Aku ingat Rendra pernah bercerita bahwa kunci laci mahalnya hilang saat dia pindah, dan dia hanya menggunakan gembok kecil yang memiliki kombinasi angka. Aku mulai mencoba kombinasi-kombinasi yang paling mungkin, tanggal ulang tahunnya atau ulang tahun istrinya, tapi gagal. Aku mencoba kombinasi teraneh yang selalu digunakan ayah untuk nomor telepon rahasia, 1803.
Itu adalah tanggal pernikahan ayah dan ibu. Suara klik terdengar, dan laci itu terbuka. Jantungku berdegup kencang karena keberhasilan kecil ini. Di dalam laci itu tersembunyi di bawah tumpukan majalah bisnis lama, ada sebuah buku catatan kecil berwarna merah marun. Itu bukan buku rekening bank resmi. Itu adalah buku besar rahasia yang ditulis tangan. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya Rendra mencatat dengan rapi, terlalu rapi, semua transaksi gelap yang dia lakukan selama 2 tahun terakhir. Dari tanggal, jumlah, dan deskripsi singkat yang samar. Transfer ke PT Fajar Baru untuk biaya konsultan fiktif. Dana marketing Singapura, transfer pribadi. Angka-angka di sana membuatku pusing. Juta demi juta mata uang asing mengalir keluar dari kas perusahaan ke rekening pribadi dan perusahaan shell miliknya. Bukan hanya itu, di halaman terakhir ada ringkasan yang mengejutkan. Total dana perusahaan yang digelapkan oleh Rendra mencapai angka yang sangat fantastis. Hampir sepertiga dari total kerugian yang dicatat dalam laporan audit yang ayah curigai. Aku mengambil ponselku dan memotret setiap halaman penting buku itu, memastikan pencahayaan cukup dan gambar-gambar itu jelas. Bukti penggelapan sudah di tanganku. Bukti ini sudah cukup untuk menyeret Rendra ke penjara dan melucuti semua bagian warisannya. Tapi ini baru setengah dari kejahatan yang mereka lakukan. Bagian yang paling gelap dan paling berbahaya, pembunuhan ayah. Untuk itu aku harus menghadapi Tania. Aku tidak bisa menggunakan audit sebagai pengalih perhatian lagi, itu akan terlalu mencurigakan. Aku harus menggunakan metode yang berbeda, yang lebih pribadi untuk mendekati Tania. Aku menyimpulkan bahwa jika Tania yang menyediakan racunnya, atau setidaknya mengelolanya, dia tidak akan menyimpannya di kantor. Karena itu terlalu beresiko. Dia pasti menyembunyikannya di tempat yang paling pribadi dan aman. Rumahnya, di antara barang-barang yang tidak akan pernah dicurigai oleh siapapun. Aku menyusun rencana untuk malam berikutnya. Aku menelepon Tania dan berpura-pura sangat tertekan dan ketakutan setelah pembacaan wasiat. Tania, aku butuh nasihatmu sebagai kakak perempuan. Aku merasa Rendra mengawasiku. Aku takut mengurus perusahaan sebesar ini sendirian, kataku dengan suara yang dibuat-buat rapuh. Tania yang selalu menikmati peran sebagai kakak yang lebih berpengalaman dan manipulatif, langsung menerima umpanku. Tentu sayang, datanglah ke rumahku malam ini. Bawakan minuman favorit kakak, dan aku akan membantumu menenangkan pikiran. Malam itu aku mengenakan pakaian yang paling santai. Aku membawakan minuman favoritnya, sebagai hadiah dan menyembunyikan sarung tangan tipis dan kamera kecil di dalam tas tanganku. Begitu sampai di penthouse mewah Tania, kami duduk di balkonnya. Aku membiarkan Tania berbicara, mengeluh tentang Rendra, dan sesekali memuji diriku karena keberuntungan yang kuterima. Aku berpura-pura sakit kepala setelah 2 gelas. Aku tertawa berlebihan, dan meminta izin untuk menggunakan kamar mandi di lantai atas. Tania yang sudah merasa menang dan meremehkanku, dengan santai mengizinkanku. Kamarnya adalah tempat persembunyian terbaik. Tania terlalu percaya diri pada kemewahan dan kebersihannya. Aku menyelinap ke kamarnya di lantai atas. Kamar tidur utama Tania sangat indah, seperti kamar majalah, terlalu sempurna, terlalu steril. Aku mengunci pintu dari dalam dan mulai mencari. Racun dosis rendah itu, berarti dia akan menyimpannya di tempat yang sering diakses tetapi tidak pernah dicurigai sebagai tempat berbahaya. Bukan di brankas, bukan juga di laci meja kerjanya. Aku memfokuskan pencarianku di area yang berhubungan dengan kesehatan atau kecantikan. Aku memeriksa meja riasnya, tapi tidak ada. Aku beralih ke kamar mandi pribadinya. Rak-rak obat-obatan dan suplemen yang jumlahnya luar biasa. Tania selalu terobsesi dengan kesehatan dan penampilan. Ada botol-botol vitamin, suplemen tidur, pil diet. Aku memeriksa setiap botol dengan cermat. Semua labelnya berbahasa Indonesia atau Inggris, isinya jelas. Lalu pandanganku terhenti pada lemari obat yang terletak sedikit tersembunyi di balik cermin besar. Aku membuka cermin itu, dan di dalam lemari obat itu, di antara botol obat resep umum, aku melihat sebotol kecil berwarna ember gelap. Botol itu tidak memiliki label farmasi Indonesia. Labelnya ditulis tangan dengan huruf-huruf kecil dalam bahasa asing, dan hanya memiliki kode angka yang samar. Botol itu tampak asing, mencurigakan dan sangat tersembunyi.
Aku meraih botol kecil berwarna ember itu. Ukurannya hanya sebesar jempolku, dan isinya berupa cairan bening yang hampir tidak terlihat. Aku membalikan botol itu di bawah cahaya redup. Aku mencoba menerjemahkan tulisan tangan di labelnya. Meskipun tulisannya menggunakan bahasa Latin kimia, aku mengenali beberapa kata kunci, senyawa organik, dosis subletal, dan yang paling membuatku merinding. EAE, aku ingata aia pernamenye but penyakitnya diurnal. Akute autoimmune encephalitis. Apakah EAE adalah singkatan dari penyakit ayah? Ini adalah senjata pembunuh yang dia gunakan, dan dia menyimpannya sebagai trofi atau mungkin sebagai dosis cadangan. Dosis di botol itu juga mencurigakan. Di sana tertulis, gunakan 1-2 tetes per hari dalam minuman hangat. Penggunaan rutin akan mengubah penanda biologis. Tangan Tania yang ahli di bidang farmasi pasti sudah merencanakan ini dengan cermat. Dia menyamarkan pembunuhan itu sebagai upaya menjaga kesehatan ayah, mungkin memberinya minuman sehat yang dicampur racun ini. Aku harus bergerak cepat. Aku segera mengeluarkan botol itu dari lemari obat Tania, menggantinya dengan botol vitamin kosong dari sampah agar tidak ada yang curiga, dan dengan cepat memasukkan botol racun itu ke dalam tas tanganku. Aku juga memotret bagian belakang lemari, di mana ada slip pemesanan kecil dari sebuah perusahaan kimia di luar negeri. Ini adalah jejak yang akan mengarah pada sumber racun itu. Aku mengembalikan cermin, membersihkan sidik jari, dan berlari ke bawah. Aku kembali ke balkon memasang ekspresi agak pusing, dan mengucapkan selamat tinggal pada Tania, yang menatapku dengan tatapan puas. Aku baru saja mengambil bukti pembunuhan ayah, tepat dari kamar tidur si pembunuh. Dan sekarang aku harus membuktikan isinya. Jantungku masih berdetak tak karuan bahkan setelah aku berada di dalam mobil, melaju menjauhi penthouse Tania. Sensasi memegang botol kecil berisi cairan mematikan itu terasa begitu nyata dan menakutkan. Aku telah mencuri racun itu, dan sekarang aku harus membuktikan bahwa racun itulah yang membunuh ayah. Aku tidak bisa membawa botol ini ke laboratorium manapun yang memiliki koneksi dengan Wijaya Group, atau bahkan laboratorium umum. Jika Tania mengetahui aku sedang menguji isinya, dia akan tahu aku sudah curiga, dan itu bisa sangat berbahaya. Aku menghubungi seorang teman lama dari masa kuliah yang kini bekerja di sebuah lembaga penelitian biokimia independen, jauh di luar kota. Aku meneleponnya dan mengatakan aku membutuhkan analisis kimia mendesak, untuk sebuah proyek penelitian yang sangat sensitif dan rahasia. Aku menekankan bahwa kerahasiaan adalah yang utama. Temanku pun setuju, dengan imbalan biaya yang sangat besar, tetapi uang bukanlah masalah bagiku sekarang. Pagi-pagi sekali aku melakukan perjalanan jauh ke laboratorium swasta itu. Aku menyerahkan botol kecil itu dan juga beberapa sampel jaringan tubuh ayah yang berhasil kuselamatkan dari rumah sakit. Aku menyuap petugas kamar mayat untuk mengambilnya, mengatakan itu untuk tes DNA keluarga yang mendesak. Aku menjelaskan kepada temanku bahwa aku ingin membandingkan zat dari botol itu dengan zat aneh yang ditemukan dalam sistem ayah, seperti yang disebutkan oleh Dr. Wibowo. 3 hari adalah waktu tunggu yang terasa seperti 3 tahun. Selama masa tunggu itu, aku hidup dalam ketegangan yang konstan. Aku berpura-pura tenang di depan Rendra dan Tania, menghadiri rapat dewan yang membosankan dan sesekali mengeluhkan beban baru perusahaan. Aku adalah bom waktu yang berjalan, menunggu momen yang tepat untuk meledakkan kebenaran. Ponselku berdering di tengah malam. Itu adalah temanku dari laboratorium. Suaranya terdengar serius dan sedikit takut. Safira, kamu harus datang sekarang. Ini sangat penting, dan aku tidak bisa membicarakannya di telepon. Aku bergegas kembali ke sana. Saat kami bertemu temanku menyerahkan sebuah amplop tebal berisi laporan detail. Dia menatapku dengan mata lebar. Safira, zat ini bukan obat. Ini adalah senyawa organik sintetis yang sangat langka. Ia dirancang secara kimiawi untuk mengganggu fungsi neuron dan sistem kekebalan tubuh. Dia menjelaskan bahwa cairan itu adalah slow-acting neurotoxin, racun saraf yang bekerja sangat lambat. Jika diberikan dalam dosis kecil seperti yang tertulis di botol, dan selama berbulan-bulan, zat ini akan menyebabkan gejala yang persis sama dengan penyakit acute autoimmune encephalitis yang didiagnosis pada ayahmu. Tidak ada jejak dalam tes toksikologi rutin. Kematiannya akan dianggap alamiah. Ini adalah racun yang sempurna untuk sebuah pembunuhan berencana. Aku memegang laporan itu. Kertas putih itu terasa sangat berat.
Senyawa kimia langka, racun yang sempurna. Tania tidak hanya licik, dia juga jahat dan sangat pintar. Dia memanfaatkan pengetahuannya yang terbatas di bidang kimia untuk menciptakan kematian yang tak terdeteksi. Keraguanku yang terakhir tentang keterlibatan Tania hancur berkeping-keping. Dia yang memasukkan racun itu, tetes demi tetes ke dalam minuman ayah, menyaksikan ayah melemah perlahan, dan menunggu momen untuk merayakan kematian ayah demi bagian warisannya. Pikiranku langsung menyambungkan semua potongan yang tersisa. Rendra dengan penggelapan dan ambisinya yang gegabah adalah motif kejahatan itu. Tania dengan kecerdasan dan keahlian semu di bidang kimia dan farmasi adalah pelaksana kejahatan itu, menyediakan alat pembunuh yang sempurna. Mereka bekerja dalam tim. Rendra menyediakan alasan, kebutuhan uang untuk menutupi hutang penggelapan. Dan Tania menyediakan cara, racun yang tidak meninggalkan jejak. Aku melihat ke bawah pada amplop tebal yang berisi laporan audit Rendra dan laporan kimia Tania. Dua kejahatan yang berbeda yang dilakukan oleh dua orang, tetapi dengan satu tujuan. Mengambil alih kekaisaran ayah dan menutupi jejak kejahatan mereka. Mereka sudah berhasil, mereka pikir mereka lolos. Sekarang aku memiliki 3 kunci yang akan menjebloskan mereka berdua. Pertama adalah jurnal ayah, atau bukti kecurigaan dan motif. Yang kedua buku rekening rahasia Rendra, atau bukti penggelapan. Dan yang ketiga yaitu laporan laboratorium racun, atau bukti pembunuhan. Aku tidak bisa lagi menunda. Aku tidak bisa menyimpan rahasia mengerikan ini sendirian. Aku harus bertindak sekarang, sebelum mereka mencium langkahku dan berbalik menyerang. Dan untuk menghadapi dua monster ini, aku membutuhkan bantuan hukum. Seseorang yang memiliki otoritas dan keberanian untuk melawan kejahatan terorganisir di tingkat tertinggi. Ironisnya, satu-satunya orang yang bisa membantuku merobohkan benteng hukum mereka adalah seseorang dari kalangan mereka sendiri. Setelah berhari-hari berpikir keras, aku memutuskan untuk kembali kepada Bapak Haryo. Meskipun dia adalah pengacara keluarga yang mengatur wasiat yang sekarang dipersengketakan, dia juga adalah mitra hukum ayah selama 30 tahun. Dia mengenal ayah dengan baik. Aku harus mengambil risiko. Aku tidak bisa mempercayai polisi tanpa pengamanan hukum yang kuat terlebih dahulu, dan Bapak Haryo tahu semua celah di perusahaan ayah. Aku menghubunginya melalui nomor rahasia yang ia gunakan untuk kasus-kasus sensitif. Aku meminta pertemuan pribadi, segera, dan di luar kota, menjauhi kantor atau rumah kami. Kami bertemu di sebuah kafe kecil yang tersembunyi, jauh dari keramaian di pinggiran kota. Kafe itu sepi dan terasa aman. Ketika kami bertemu, aku tidak membuang waktu. Aku meletakkan semua yang kumiliki di atas meja, jurnal ayah yang aku biarkan dia baca dengan hati-hati, buku rekening Rendra dengan coretan angka-angka penggelapan, dan terakhir laporan laboratorium yang baru saja kuraih, yang mengonfirmasi racun. Bapak Haryo mengambil kacamatanya dan menghabiskan hampir 15 menit membaca setiap halaman, setiap bukti, setiap detail dari rencana pembunuhan ayah. Wajahnya yang tua dan biasanya tegas, kini pucat dan dipenuhi keterkejutan yang nyata. Setelah selesai membaca semuanya, Bapak Haryo mendongak. Matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi kengerian dan kesedihan. Dia menyandarkan tubuhnya ke kursi, tampak kelelahan. Ya Tuhan Safira, aku tidak pernah menyangka. Aku tahu Rendra dan Tania serakah, tapi ini pembunuhan. Aku mencondongkan tubuh ke depan, berbicara dengan suara rendah dan mendesak. Tolong bantu aku Bapak Haryo. Anda mengenal hukumnya, Anda tahu celah-celah mereka. Kita harus segera menyerahkan semua ini ke pihak berwajib. Ini adalah bukti pembunuhan berencana. Ini adalah keadilan untuk ayah. Bapak Haryo terdiam lama. Dia memandang tumpukan bukti itu lalu memandang wajahku, wajah yang memohon keadilan. Aku melihat konflik dalam dirinya, antara loyalitasnya pada hukum dan ayah, serta ketakutan yang jelas terhadap kekuasaan dan kekejaman Rendra dan Tania. Safira, kamu harus tahu, ini adalah tuduhan yang sangat besar. Menjebloskan anak-anak klien saya ke penjara atas tuduhan pembunuhan adalah, tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya. Pandangannya tidak fokus padaku, tapi pada sesuatu di belakangku. Ekspresi kengerian di wajahnya tiba-tiba membeku. Dia terlihat seperti baru saja melihat hantu. Rasa dingin menjalar di punggungku, naluri bahaya yang sangat kuat. Aku tidak perlu menoleh,
Aku tahu sesuatu yang sangat buruk baru saja terjadi. Jantungku langsung melompat ke tenggorokan. Rasa dingin itu bukan hanya firasat. Itu adalah naluri pertarungan yang mendesakku untuk segera bertindak. Aku merasakan setiap otot di tubuhku menegang. Aku berusaha mempertahankan wajah tenang, meskipun di dalam aku berteriak untuk lari. Aku mengikuti pandangan Bapak Haryo, yang terpaku di ambang pintu kafe. Dia tampak benar-benar lumpuh, tidak bisa bergerak maupun berbicara. Aku menghela napas memaksa diriku untuk memutar tubuh, dan melihat apa yang membuat pengacara senior yang biasanya tak tergoyahkan itu menjadi patung ketakutan. Dan di sana di ambang pintu, berdiri Tania. Dia tidak mengenakan pakaian mahal atau gaun duka yang mewah. Dia mengenakan jaket kulit hitam yang simpel dan celana panjang gelap. Pakaian yang mengejutkan dari seorang wanita yang selalu tampil glamor. Matanya bertemu dengan mataku, dan di sana tidak ada lagi kesedihan palsu atau kehangatan kakak. Yang ada hanya sorot mata tajam dan dingin, yang menyampaikan pesan yang sangat jelas. Aku tahu apa yang kamu lakukan. Tapi yang lebih buruk Tania tidak sendirian. Hanya beberapa langkah di belakangnya, berdiri Rendra. Dia mengenakan topi baseball yang sedikit menutupi wajahnya, dan tangan kanannya tersembunyi di saku hoodie gelap. Rendra tidak berteriak seperti saat pembacaan wasiat. Dia hanya diam dengan ekspresi tenang, yang justru terasa jauh lebih mengancam. Mereka berdiri berdampingan, dua bersaudara yang bersekutu dalam kejahatan, membentuk siluet gelap di ambang pintu kafe yang remang. Bagaimana mereka bisa tahu? Hanya ada satu orang yang aku hubungi untuk pertemuan rahasia ini, dan dia duduk di depanku pucat pasi. Aku segera menyadari bahwa kata-kataku yang penuh permohonan keadilan beberapa detik yang lalu, kini terasa sangat naif. Mereka mendengarnya, mereka tahu persis apa yang aku lakukan. Tania dan Rendra mulai berjalan pelan mendekati meja kami, langkah kaki mereka yang serempak terasa seperti ketukan genderang kematian. Tania berhenti tepat di samping Bapak Haryo. Dia mencondongkan tubuh sedikit, berbicara dengan suara yang sangat rendah, namun penuh otoritas dan kekejaman yang membuatku merinding. Aku selalu bilang Safira, kamu itu terlalu ingin tahu. Kamu seharusnya menerima 50% itu dan tutup mulut. Suaranya bukan lagi suara Tania yang ku kenal. Itu adalah suara seorang ratu kejahatan yang memimpin eksekusi. Kata-katanya merobek pertahananku. Dia mengakui semuanya tanpa rasa takut, tanpa penyesalan. Dia menganggap perbuatannya adalah haknya. Aku menoleh kembali ke Bapak Haryo, wajahku pasti menunjukkan kebingungan dan pengkhianatan yang mendalam. Bapak Haryo, suaraku bergetar tidak percaya. Bapak Haryo tidak bisa menatapku. Dia hanya menunduk, matanya menatap piring sisa makanan di meja. Dia tergagap mencoba menyusun kata. Pengacara keluarga kami adalah mata-mata mereka. Dia pasti sudah menelepon Rendra atau Tania saat aku berpamitan ke kamar mandi, atau bahkan sebelum itu. Aku merasakan ada energi mengerikan yang merambat dari Rendra. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia mendekat berdiri di belakangku, memblokir satu-satunya jalan keluar. Kafe itu kosong. Aku benar-benar sendirian terperangkap di antara dua pembunuh dan satu pengkhianat. Tiba-tiba gerakan Rendra yang tenang terhenti. Tangan kanannya keluar dari saku hoodienya. Itu adalah pistol kecil, otomatis, dengan peredam suara yang dipasang di ujungnya. Benda itu terlihat dingin, gelap, dan sangat nyata di bawah cahaya kafe yang remang. Rendra tidak lagi menatapku dengan tatapan matematis. Matanya sekarang penuh dengan amarah yang mendidih dan tekad yang bulat. Ini bukan ancaman kosong, dan dia siap melakukannya. Rendra berbicara dengan suara yang rendah dan serak. Suaranya dipenuhi kebencian yang mendalam karena aku telah mengungkap semua kebusukan mereka. Kita hanya punya satu dosa tersembunyi Safira. Ayahmu sudah membawanya ke kubur, dan seharusnya kamu juga begitu. Dia mengayunkan pistol itu sedikit ke arah tumpukan bukti di meja, jurnal, buku rekening, laporan racun. Semua omong kosong ini, semua keadilan yang kamu cari itu harus hilang. Jika kamu buka kotak Pandora ini, kita harus pastikan itu terkubur bersamamu. Kata-katanya membuatku sadar betapa bahayanya aku berada. Mereka tidak hanya ingin mengancamku agar diam. Mereka sudah memutuskan, ini adalah eksekusi. Mereka tidak akan menanggapi permohonanku. Mereka akan mengakhiri hidupku dan menganggapku sebagai korban perampokan yang naas. Seluruh rencana yang kubangun,
keyakinanku bahwa bukti-bukti itu akan melindungiku, semua hancur dalam sekejap. Bukti-bukti itu kini menjadi alasan aku akan dibunuh. Semua rasa takut, terkejut, dan pengkhianatan menyerbu diriku sekaligus. Jantungku benar-benar mencelos, jatuh ke dasar perutku. Aku tidak menyangka Rendra si pengusaha akan membawa pistol. Aku tidak menyangka Tania si sosialita akan merencanakan pembunuhan yang sedingin itu. Mereka adalah kakak-kakakku, orang-orang yang berbagi darah dan masa kecil denganku. Bahwa mereka bisa berdiri di sana, tanpa ekspresi, siap untuk membunuhku demi uang, adalah kenyataan yang jauh lebih brutal daripada semua yang ayah tulis di jurnalnya. Dan Bapak Haryo, si pengkhianatan dari pengacara keluarga, adalah pukulan yang paling menusuk. Pria yang seharusnya menjunjung hukum, yang telah bekerja dengan ayah selama puluhan tahun, kini menjadi kaki tangan pembunuh. Aku menoleh perlahan ke arah Bapak Haryo. Wajahnya kini berwarna abu-abu. Aku tidak lagi melihat kengerian, tapi rasa bersalah yang mematikan dan ketakutan yang mendalam. Bapak Haryo, suaraku terdengar seperti desisan, penuh kepedihan dan tuduhan. Dia mengangkat tangan kirinya sedikit, sebuah gerakan menyerah. Dia tidak berani menatapku, pandangannya terarah ke dinding di belakangku. Maaf Safira, mereka menjanjikan aku saham yang lebih besar. Mereka mengancam keluargaku. Aku hanya seorang pengacara. Dia adalah pengkhianat keempat. Bukan hanya Rendra dan Tania, tetapi juga pria yang dipercaya ayah. Ayah benar-benar dikelilingi oleh serigala hingga akhir hayatnya. Ironi ini begitu pahit dan begitu menyakitkan. Tania melangkah maju, tangannya menyentuh lembut bahu Bapak Haryo yang gemetar, seolah menenangkannya. Ini adalah gestur dominasi yang kejam. Dia memandangku dan senyumnya kembali, tetapi itu adalah senyum yang paling mengerikan yang pernah kulihat. Itu adalah senyum predator sebelum memakan mangsanya. Lihat Safira, kamu berhasil. Dan kamu benar sekali. Tersangka pembunuh berencana itu aku, sedangkan penggelapan itu Rendra, dan sekarang, dia melirik Rendra dan pistolnya. Pembunuhan kedua yang sempurna. Dia menjelaskan rencana mereka dengan bangga, seolah sedang memamerkan karya seni. Kita akan panggil polisi. Kita akan bilang ada perampokan bersenjata. Kamu seolah melawan dan akhirnya kamu ditembak. Kafe ini sepi Safira, tidak ada CCTV yang menyorot jelas. Ini akan jadi kecelakaan yang tragis. Dan kita, Rendra dan aku akan berduka untuk kedua kalinya. Sayonara Safira, sampai jumpa. Rendra mengangkat pistolnya, moncong peredam suara itu menunjuk tepat ke jantungku. Aku bisa merasakan dinginnya logam itu, meskipun ada jarak. Aku tidak melawan. Aku menatap mata Rendra, mencari jejak terakhir dari saudara laki-lakiku, tapi aku hanya menemukan kehampaan. Aku menutup mata, dan yang bisa kurasakan hanyalah dinginnya udara kafe, bau kopi yang menyengat, dan penyesalan yang membakar. Akulah yang akan menjadi akta waris yang mati. Pistol Rendra terangkat, moncong peredam suara itu menjadi fokus terakhir penglihatanku. Dalam pikiran aku sudah mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Bau mesiu yang samar, dinginnya logam, dan senyum kemenangan Tania adalah hal-hal terakhir yang kurasakan. Namun saat aku menutup mata, sebuah ingatan melintas cepat, ayah tidak pernah mengajariku untuk menyerah. Ayah selalu bilang, Safira, jika kamu di pojok, jangan panik. Serang di titik kelemahan mereka yang paling dalam. Titik kelemahan. Apa titik kelemahan Rendra dan Tania selain uang? Aku ingat dengan jurnal ayah. Ayah sangat mencintai Tania, bahkan saat dia curiga Tania adalah dalang penggelapan. Dan Rendra dia selalu mencari pengakuan ayah, ingin diakui sebagai putra yang paling pantas. Ayah memberiku 50% saham mayoritas, bukan hanya sebagai misi tetapi sebagai jebakan. Tiba-tiba mata yang tadinya kupejamkan kini terbuka lebar. Aku harus berbicara, bukan memohon tapi menusuk. Aku berteriak, suaraku memotong keheningan yang tegang itu. Rendra, kamu pikir kamu mendapatkan pengakuan ayah dengan ini? Kamu keliru Rendra. Rendra tampak terkejut. Tembakannya tertunda dan matanya menyipit karena marah. Dia tidak suka rencananya diinterupsi. Diam Safira, kamu sudah selesai. Tidak, akulah yang paling pantas.
Aku berteriak lagi menggunakan nada suara yang sama dengan arogansi Rendra. Kamu pikir ayah memberimu 30% karena dia mencintaimu? Ayah tahu, dia tahu kamu menggelapkan uang. Tapi dia tidak ingin kamu sepenuhnya hancur. Makanya dia memberimu 30% saham yang tidak berguna, agar kamu punya waktu untuk bertobat. Kata-kata itu menghantamnya. Rendra membeku, wajahnya yang tadinya dipenuhi amarah pembunuh kini diliputi keraguan dan keterkejutan. Tembakan itu tidak datang. Pistol Rendra masih terangkat, tapi tangannya mulai bergetar. Dia terkejut oleh seranganku yang tiba-tiba dan penuduhanku yang menyentuh inti harga dirinya. Tania yang berada di sampingnya juga terdiam, ekspresi dinginnya sedikit retak oleh kebingungan. Aku melanjutkan serangan psikologisku, menunjuk Tania. Dan kamu Tania, kamu pikir ayah tidak tahu kamu meracuninya? Ayah tahu persis Tania. Dia memberimu 20% agar kamu bisa membeli ketenangan dan berhenti. Dia tidak ingin putri pertamanya menjadi seorang pembunuh yang dihukum mati. Ayah menyayangi kalian berdua, dia memberiku 50% bukan karena dia lebih mencintaiku, tapi karena dia tahu, aku adalah satu-satunya yang akan menempatkan kalian di jalur yang benar setelah dia tiada. Napas Tanya Terskat. Skema sempurna yang selama ini dia banggakan, tiba-tiba diungkap sebagai hadiah belas kasih ayah, bukan hukuman. Keahliannya sebagai pembunuh tersamar oleh rasa kasihan seorang ayah. Rendra menurunkan pistolnya sedikit. Matanya yang marah kini berkaca-kaca. Bohong, kamu berbohong. Ayah pasti membenciku. Tidak, ayah hanya membenci kejahatanmu Rendra. Dia mencintaimu, dia memberimu kesempatan kedua. Dan kamu membuang belas kasih ayah, membunuh ayah, dan sekarang kamu mau membunuhku, satu-satunya orang yang memegang bukti kemurahan hati ayah. Aku melangkah maju, sangat berisiko, tetapi aku harus melakukannya. Tembak aku Rendra, tembak aku dan kamu tidak hanya membunuh adikmu, kamu membunuh satu-satunya kesempatanmu untuk mendapatkan pengampunan dari ayah di surga. Bukti itu sudah dikirim. Jika aku mati wasiat itu akan dibatalkan, dan kamu akan kehilangan 30% yang ayah berikan sebagai belas kasihan. Pistol itu jatuh ke lantai kafe dengan bunyi klang yang keras dan tajam. Rendra ambruk ke kursi, tangannya memegangi kepalanya, wajahnya dipenuhi penyesalan, kejutan, dan kekalahan yang luar biasa. Dia pun akhirnya menyerah. Pistol itu kini tergeletak tak berdaya di lantai. Rendra meraung bukan raungan marah, tetapi raungan penyesalan yang tertunda. Dia menangis. Tania masih berdiri kaku, menatap Rendra dan pistol di lantai. Wajahnya kini benar-benar hancur, tidak oleh duka, melainkan oleh kemarahan yang meluap karena Rendra menghancurkan rencananya. Bodoh, desis Tania pada Rendra, suaranya dipenuhi kebencian yang dalam. Dasar pecundang, kamu menghancurkan semuanya. Ayah mati karena racunku, kamu yang membunuhnya dengan tembakan di wajahnya, kamu yang akan membusuk di penjara. Tania langsung berbalik dan lari menuju pintu, tidak lagi peduli pada Rendra atau aku. Dia melarikan diri, naluri bertahan hidupnya mengalahkan segalanya. Aku tahu ini adalah kesempatan terakhirku. Aku segera mengambil pistol Rendra dan mengarahkannya ke kaki Tania yang melarikan diri. Dor, peredam suara membuat suaranya tidak terlalu keras. Tania jatuh tersungkur di ambang pintu, kakinya terluka. Aku kemudian mengarahkan pistol itu ke Bapak Haryo. Jangan bergerak Bapak Haryo, pintu sudah terblokir. Saya sudah menghubungi polisi. Itu bohong, tetapi mungkin itu cukup untuk menahan mereka. Aku melihat ke arah Rendra yang terisak. Rendra, hubungi polisi sekarang. Akui semuanya, ayah memberimu kesempatan. Jangan sia-siakan pengampunannya. Tania berbaring kesakitan di ambang pintu, tetapi matanya masih tajam. Kamu tidak akan menang Safira, kamu tidak punya saksi. Dr. Wibowo sudah pindah negara, dan Bapak Haryo akan berbohong untuk kami. Aku berjalan ke arah Bapak Haryo. Aku mengangkat ponselku, yang ternyata sudah merekam seluruh percakapan di kafe itu. Kamu salah Tania, aku merekam seluruh percakapan ini, termasuk pengakuanmu yang bangga tentang pembunuhan kedua yang sempurna dan motif Bapak Haryo. Aku menatap Bapak Haryo. Dia melihat ponselku dan wajahnya berubah menjadi fatalis. Semua bukti ini Bapak Haryo akan menjebloskan Rendra dan Tania,
dan juga kamu sebagai kaki tangan pembunuhan dan pengkhianat kepercayaan ayah. Pilihan ada di tanganmu sekarang. Menjadi saksi utama untuk ayah, atau menjadi tersangka ketiga. Bapak Haryo menangis tersedu-sedu. Dia mengangkat tangannya ke atas. Saya akan bersaksi untuk ayah. Saya akan menyerahkan diri. Saat itulah ponselku benar-benar berdering. Itu adalah asistenku di perusahaan. Nona Safira, Rendra dan Tania tiba-tiba ditangkap oleh pihak kepolisian saat mencoba kabur dari kantor. Kami juga menemukan seorang pria terluka di kafe terdekat. Sebenarnya ada apa ini? Rendra dalam tangis penyesalannya, ternyata telah menghubungi polisi, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menyerahkan diri dan melaporkan kejahatan yang ia dan Tania lakukan, termasuk penggelapan dan pembunuhan ayah. Ternyata ayah benar-benar telah menyentuh hati Rendra melalui warisan 30% yang penuh belas kasihan. Itu adalah pukulan telak yang membuat Rendra akhirnya hancur dan memilih jalan pertobatan. Aku berdiri di tengah kafe, di antara Bapak Haryo yang menyerah, Tania yang terluka dan marah, serta Rendra yang menyesal. Polisi tiba beberapa menit kemudian dan segera mengamankan lokasi, serta menangkap Tania dan Rendra. Aku berjalan keluar dari kafe itu, meninggalkan sisa-sisa tragedi dan pengkhianatan di belakangku. Aku bukan lagi Safira si anak manja. Aku adalah pewaris yang selamat, dan yang paling penting aku adalah pembawa keadilan untuk ayah. Kini aku memegang 50% saham mayoritas, bukan lagi sebagai jebakan, tetapi sebagai hak dan tanggung jawab untuk membersihkan nama ayah dan mengembalikan kejayaan perusahaannya. Aku telah memecahkan teka-teki dosa tersembunyi di balik akta waris. Dan pada akhirnya wasiat ayah yang tidak adil itu justru menyelamatkan nyawaku, memecah belah para pembunuh, dan membawa keadilan. Aku memandang ke langit malam. Selamat jalan ayah, misi telah selesai. Meskipun penangkapan Rendra dan Tania membawa kelegaan yang luar biasa, rasa takut dan ancaman yang membelengguku selama berminggu-minggu akhirnya terangkat. Aku tahu bahwa kemenangan ini datang dengan harga yang sangat mahal. Polisi membawa mereka pergi, begitu juga Bapak Haryo, yang memilih untuk menjadi saksi mahkota demi meringankan hukumannya. Aku berdiri di kafe yang kini dipenuhi cahaya biru dari lampu polisi, dan yang kurasakan bukanlah euforia, melainkan kepahitan yang mendalam. Keadilan kini telah ditegakkan. Pembunuhan ayah akan diungkap di pengadilan, penggelapan dana akan dibuktikan, dan nama ayah akan dibersihkan dari tuduhan penyakit langka yang fiktif. Tetapi di sisi lain aku telah kehilangan bukan hanya seorang ayah, melainkan juga kedua kakakku. Ikatan darah kami yang seharusnya menjadi benteng terkuat, ternyata adalah tali yang paling mudah diputuskan oleh keserakahan. Aku kini adalah pemilik tunggal sebuah kerajaan bisnis, tetapi aku juga adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga inti yang kini hancur lebur. Aku menghabiskan waktu berjam-jam memberikan kesaksian, menyerahkan semua bukti jurnal ayah, buku rekening Rendra, dan botol racun Tania. Setiap kali aku mengulang kisah itu, aku kembali merasakan dinginnya pengkhianatan dan kejutan saat pistol Rendra diarahkan padaku. Misi ayah telah selesai, tetapi hatiku masih terluka. Aku harus belajar bagaimana memimpin perusahaan yang dibangun di atas cinta, tetapi hampir hancur karena nafsu, dan yang lebih sulit, bagaimana menjalani hidup tanpa keluarga yang aku kenal. Butuh waktu lama bagiku untuk benar-benar memahami kejeniusan dan kedalaman cinta ayah yang terkandung dalam pembagian warisan yang tampak timpang itu. Di mata dunia, ayah membuat keputusan yang tidak rasional. Bagaimana mungkin dia memberikan 50% kepada anak bungsu yang tidak berpengalaman, dan hanya 30% kepada putra sulung yang ambisius? Hikmahnya terletak di sana. Ayah tidak membuat wasiat berdasarkan kemampuan, tetapi berdasarkan karakter dan keselamatan. Dia tahu Rendra tidak akan puas dengan 30%, tetapi dia berharap persentase itu cukup untuk memuaskan keserakahan awalnya, dan memberinya waktu untuk merenung. Dia memberiku 50% bukan karena aku yang paling pintar, tetapi karena dia tahu aku yang paling jujur dan paling tidak haus kekuasaan. Kepemilikan mayoritas itu adalah otoritas untuk bertindak, perisai untuk melindungi diriku, dan alat untuk mengungkap kebenaran. Wasiat ayah adalah sebuah ujian moralitas terakhir. Ujian bagi Rendra dan Tania untuk memilih antara uang dan keluarga, dan ujian bagiku untuk memilih antara kekayaan dan kebenaran. Ayah tidak hanya mewariskan harta, dia mewariskan kebijaksanaan. Dia mengajarkan bahwa harta benda, seberapapun besarnya,
tidak akan pernah bisa menggantikan integritas dan cinta kasih sejati. Dia menggunakan hartanya sebagai umpan untuk menangkap kejahatan di antara keluarganya sendiri, bahkan jika itu berarti mengorbankan ikatan kami. Setelah kasus hukum selesai, Rendra dan Tania menerima hukuman yang berat, dan Bapak Haryo juga dihukum sebagai kaki tangan. Aku mengambil alih Wijaya Group seutuhnya. Aku memulai dengan membersihkan namanya, mengaudit setiap sudut perusahaan, dan menutup semua lubang penggelapan yang diciptakan oleh kakak-kakakku. Ini adalah tugas yang berat. Tetapi setiap dokumen yang ku tanda tangani, setiap keputusan yang ku ambil, selalu kuingat pelajaran ayah, integritas adalah aset paling berharga. Aku menyadari bahwa dosa tersembunyi yang sebenarnya bukanlah penggelapan atau pembunuhan, tetapi keserakahan buta yang meracuni jiwa. Keserakahanlah yang membuat Tania yang cerdas menjadi seorang pembunuh berencana, dan Rendra yang berbakat menjadi seorang pencuri. Cerita kami menjadi peringatan keras. Ketika kekayaan menjadi tujuan utama, nilai-nilai kemanusiaan, keluarga, dan bahkan nyawa akan dianggap sebagai hambatan yang harus disingkirkan. Aku mengubah budaya perusahaan secara radikal. Aku menekankan pada transparansi, keadilan, dan keseimbangan antara bisnis dan kemanusiaan. Aku memimpin dengan hati, sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rendra atau Tania. Aku berusaha menjadi pemimpin yang akan dibanggakan ayah, bukan karena seberapa banyak uang yang kuhasilkan, tetapi karena seberapa jujur dan adil caraku mendapatkannya. Kepemimpinan ini terasa sunyi, tanpa dukungan keluarga, tetapi kekosongan itu diisi oleh tekad untuk menghormati pengorbanan ayah. Terkadang saat aku duduk sendirian di kantor ayah yang kini menjadi kantorku, aku akan membuka jurnalnya lagi. Aku tidak lagi mencari petunjuk kejahatan, tetapi mencari kekuatan dan pemahaman. Di halaman-halaman terakhir yang ditulisnya, ayah mengungkapkan rasa sakitnya karena harus mencurigai anak-anaknya, tetapi juga harapan terakhirnya padaku. Hikmah terbesar yang kudapat adalah tentang nilai sebuah nama baik. Ayah meskipun dikhianati, memilih untuk tidak meninggalkan dendam, tetapi meninggalkan keadilan. Dia mengajarkanku bahwa tidak semua konflik harus dimenangkan dengan kekuatan fisik atau uang, beberapa konflik terbesar harus dimenangkan dengan kebenaran dan ketenangan batin. Wasiatnya adalah mahakarya strategi. Ia mengamankan perusahaannya, ia mengekspos penjahatnya, dan pada saat yang sama, ia melindungi pewarisnya. Melalui kisah mengerikan ini, aku menyadari bahwa kekayaan besar seringkali menjadi pedang bermata dua. Ia bisa membangun kerajaan, tetapi juga bisa menghancurkan keluarga. Kehancuran keluargaku adalah bukti nyata bahwa jika akar moralitas sudah busuk, pohon kehidupan, seberapapun rindangnya, akan tumbang. Kini tugasku bukan hanya mengelola aset, tetapi juga menjaga agar akar integritas perusahaan dan hidupku tetap kuat dan sehat. Aku harus memastikan bahwa tidak ada lagi dosa tersembunyi yang akan tumbuh di balik akta waris ini. Kisahku, kisah tentang Safira anak bungsu yang dimanja, dan tiba-tiba menjadi pilar keadilan di tengah pengkhianatan, adalah pengakuan yang suram. Aku tidak pernah meminta warisan ini, tetapi aku menerimanya sebagai takdir. Aku kehilangan keluargaku tetapi aku menemukan diriku yang sebenarnya. Seorang wanita yang mampu berdiri tegak melawan kejahatan. Pesan moralnya sangat jelas. Bagi siapapun yang mendengarnya, dari segala usia, jangan pernah biarkan keserakahan memadamkan cahaya hati nuranimu. Rendra dan Tania memiliki segalanya. Tetapi karena mereka ingin semuanya, mereka berakhir dengan tidak memiliki apa-apa. Mereka kehilangan ayah, mereka kehilangan kebebasan, dan yang paling parah, mereka kehilangan kehormatan. Kekayaan adalah ujian terberat. Ia bisa menjadi sumber kebaikan yang besar, atau kegelapan yang mematikan. Ayah memberiku 50% saham bukan untuk membuatku kaya, tetapi untuk membuatku bertanggung jawab atas kebenaran. Aku menerima warisan ini dengan kerendahan hati dan tekad untuk menggunakannya demi kebaikan. Aku akan selalu mengingat kafe sepi itu, pistol yang diarahkan ke kepalaku, dan air mata penyesalan Rendra. Semuanya adalah bukti abadi dari dosa tersembunyi yang hampir menelan nyawaku. Dan aku akan terus hidup sebagai pengingat bahwa keadilan, meskipun harus melalui jalan yang gelap dan berdarah, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya.